Oke, video ini buat kalian yang kalian nggak mau nyesel waktu kalian tua dan nggak bisa ngubah apa-apa. Apalagi kalau misalnya kalian punya mimpi, tujuan, dan juga ambisi yang besar. Karena di sini aku ngelihat banyak banget orang yang punya tujuan dan juga mimpi yang tinggi, tapi pada akhirnya mereka nggak bisa sampai ke mimpi dan juga tujuan mereka. Alasannya kenapa? Karena sesimpel hidup itu nggak selalu gampang dan banyak tantangannya. Karena kondisi yang sulit ini, banyak dari mereka itu coba untuk tunda mimpi dan juga cita-cita mereka. Harusnya mereka bisa kerjain sekarang, tapi mereka terus tunggu sampai kondisinya itu ideal ya. Karena dari muda mereka udah tunda mimpi mereka, dan akhirnya mereka misalnya udah married, udah menikah, punya anak, mereka akhirnya punya tanggungan dan nggak punya waktu lagi untuk mulai kerjain mimpi mereka. Dan finally, banyak dari mereka karena nggak pernah mulai dan berusaha untuk tunda mimpi mereka terus, mereka akhirnya coba untuk bunuh mimpi mereka dan kubur itu dalam-dalam. Tapi di sini ada sebuah fakta pahit ya. Di sini aku percaya kalau misalnya yang namanya mimpi itu nggak akan pernah bisa mati. Sekuat apapun usaha kita untuk bisa pukul dan juga kubur mimpi kita, aku percaya kalau misalnya mimpi itu nggak akan pernah bisa mati. Yang ada mereka akan muncul lagi, mereka akan sadar lagi di masa yang akan datang. Dan kemungkinan besar mimpi itu akan muncul lagi ketika kalian udah tua, ketika kalian udah nggak bisa apa-apa dan kalian nggak bisa ngubah apapun. Jadi penyesalan itu adalah sesuatu hal yang paling sakit yang bisa kita rasakan sebagai seorang manusia. Seringkali kita akan merasa lebih sakit menyesal daripada kita coba dan gagal. Di masa yang akan datang, apalagi waktu kita tua, waktu kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, kita akan mikir, aduh, coba waktu aku muda, aku coba untuk bikin konten ya. Aduh, coba waktu aku muda, aku aktif cari relasi. Aduh, coba waktu aku muda, aku nggak malas-malasan, nggak tidur-tiduran. Pikiran aduh coba kalau itu akan terus muncul waktu kalian tua dan kalian udah nggak bisa ngapa-ngapain. Supaya kalian bisa bayangin gimana sakitnya penyesalan, kalian coba bayangin kalau misalnya kalian tuh punya temen yang sempat deket, tapi kalian sempat berantem dikit dan pada akhirnya teman kalian ini meninggal. Kalian nggak sempat ngomong, kalian nggak sempat perpisahan, kalian nggak sempat say goodbye. Kalian mungkin akan ada rasa penyesalan, aduh, coba aku nggak gengsi, coba aku temenin dia, karena kita nggak akan ketemu lagi. Jadi itu adalah contoh rasa penyesalan. Tapi rasa penyesalan itu ada beberapa jenis. Ada rasa penyesalan yang masih bisa kita ubah, karena kita masih muda. Dan juga ada rasa penyesalan yang nggak akan bisa kita ubah, karena nanti mungkin kita udah di usia yang lebih lanjut. Salah satu penyesalan aku adalah penyesalan kenapa aku nggak mulai belajar public speaking lebih awal dibandingkan aku awal-awal belajar public speaking. Jadi singkat cerita, aku di kelas 8 SMP, aku ditawarin lomba pidato bahasa Indonesia. Tapi waktu itu aku antisosial, aku introvert, aku pakai tameng itu. Dan aku ngomong kalau misalnya aku introvert, karena aku cuma nggak pede aja ngomong di depan banyak orang. Terus akhirnya aku singkat cerita nyesel karena nggak ikut lomba pidato yang ditawarin sama guruku. Karena 2 minggu setelahnya aku belajar kalau misalnya salah satu skill yang penting di dunia kerja itu adalah skill public speaking. Tapi untungnya di kelas 9 SMP aku dapat penawaran lagi dari guruku, kali ini lomba debat. Jadi guruku, waktu itu wakil kepala sekolahku sih, langsung tanya, Jeremy, kamu mau nggak lomba debat bahasa Indonesia di salah satu SMA yang ada di Surabaya? Waktu itu sekolahku SMP di Malang. Tanpa aku mikir 2 kali, tanpa aku mikir panjang, aku langsung iyain kata-kata guruku. Karena aku udah sempat nyesel, kenapa aku nggak ngeiyain lomba pidato yang ditawarin. Karena dari sana aku bisa belajar public speaking dengan lebih cepat. Dan aku ngerasa hoki sih, karena itu aku waktu masih muda masih punya banyak kesempatan untuk ngubah penyesalanku. Dan untuk istilahnya kita bisa hidup tanpa penyesalan ya, kita perlu ngelakuin beberapa hal supaya kita nggak menyesal pada akhirnya. Yang pertama adalah kita perlu hidup maksimal di masa sekarang. Jangan kita hidup di masa yang lalu. Jangan kita terus pikirkan apa yang terjadi di masa lalu. Banyak orang hidupnya itu berhenti di masa lalu. Gimana maksudnya? Jadi mungkin di beberapa puluh tahun lalu dia sempat ada di masa jayanya, dan dia ceritain terus masa jayanya dia. Dia bilang, oh dulu aku pernah jadi luar biasa, aku pernah jadi extra excellent. Tapi ya udah, sampai sekarang dia nggak ngapa-ngapain. Dia cuma ceritain masa-masa jaya di beberapa puluh tahun lalu itu. Kalau kita punya masa jaya di masa lalu ya, itu bagus. Jadi ini tuh penyemangat, tapi jangan sampai kita berhenti di cerita-cerita kita di masa lalu. Dan juga ya, kalau misalnya kita punya masa-masa gelap di masa lalu, jangan dijadikan itu sebagai alasan untuk kita bisa ngerasa down terus-terusan sampai di masa sekarang. Karena aku percaya hidup itu seperti sejarah, dan kita lagi nulis sebuah cerita. Cerita hidup kita itu masih lanjut dan masih ongoing terus. Sampai kapan cerita kita ini ongoing? Dan sampai kapan kita harus menciptakan sebuah value? Ya sampai nafas terakhir kita. Untuk itu kita harus terus excellent, kita harus terus berlari sampai kita sampai ke garis finish. Jangan pernah kita tunda-tunda pekerjaan, dan pastikan setiap hari
itu adalah cerita yang baik. Makanya itu lagi-lagi kita perlu untuk fokus di masa sekarang. Fokus dengan apa yang bisa kita kontrol hari ini. Kita perlu buat sebuah komitmen ya untuk ngerjain hal-hal yang jadi step-step kecil untuk kita bisa sampai ke tujuan kita. Supaya kita bisa lebih komitmen lagi, kita harus coba untuk hilangin distraction atau gangguan. Oke, itu tadi poin yang pertama, yaitu adalah fokus di masa sekarang, hidup di masa sekarang. Poin yang kedua, supaya kalian nggak hidup dalam penyesalan ya, kalian harus paham satu konsep. Input yang berbeda itu akan menghasilkan output yang berbeda. Mungkin kedengarannya simple kan? Itu kayak teori yang semua orang tahu. Tapi aku bakal kasih praktikalnya. Apa yang kita konsumsi, itu yang akan kita hasilkan. Kalau kita sering konsumsi atau kita sering nonton film horor atau konspirasi, kemungkinan besar kita bakal jadi orang yang parnoan, nggak bisa tidur, dan segala macam. Kalau kita sering makan makanan berlemak, kita sering makan yang minyak-minyak, lama-kelamaan itu akan numpuk dan jadi sebuah kolesterol. Sering makan atau minum added sugar atau gula, lama-kelamaan kalian bisa diabetes. Input yang berbeda akan menghasilkan output yang berbeda. Aku percaya ini berlaku juga dalam pertemanan kita. Dengan siapa kita kelilingi diri kita, akan jadi orang seperti itulah kita. Paham? Jadi dengan siapa kita surround diri kita, dengan siapa kita kelilingi diri kita akan jadi orang seperti itu. Kamu bergaul sama orang yang suka gosip, kamu akan jadi orang yang suka gosip. Kalau kamu sering bergaul dengan orang-orang yang kepahitan sama hidup, kemungkinan besar kamu nggak akan punya pandangan yang baik tentang hidup. Lain cerita kalau misalnya kita kelilingi diri kita dengan orang-orang yang penuh semangat dan punya ambisi yang tinggi. Lama-kelamaan kalau misalnya kita awalnya nggak punya ambisi, nggak punya semangat, lama-kelamaan kita akan ikut terbakar semangatnya. Karena sekeliling kita semuanya ngomongin bisnis, semuanya ngomongin investasi, semuanya pengen growing, rajin olahraga, rajin nge-gym. Gimana kita nggak kebakar? Makanya aku percaya kita harus kelilingi diri kita dengan orang yang benar. Jangan sampai kita kelilingi diri kita dengan orang yang salah, terus lama-kelamaan secara habit kita juga akan punya habit yang jelek. Ini berlaku juga untuk apa yang kita akan masukkan ke dalam pikiran. Kalian harus ekstra hati-hati dengan hal-hal apa yang kalian pengen masukin ke dalam pikiran kalian. Banyak orang kalau misalnya punya masalah ya, mereka ini fokus mikirin masalahnya, bukan fokus pada solusi. Yang ada kalau misalnya input kita kebanyakan mikir masalah terus, lama-kelamaan kita akan jadi orang yang stres, panikan, anxiety, dan sebagainya. Solusinya adalah jangan fokus ke masalah yang kita punya, tapi fokus untuk perbesar point of view kita, perbesar sudut pandang kita. Kita lihat gambar besarnya dan kita cari solusi di sana. Dan juga selalu putuskan untuk pikirkan hal-hal yang baik. Dan poin yang ketiga, untuk kita hidup tanpa penyesalan, menurutku ini paling penting, yaitu adalah kita harus pilih untuk selalu menang. Gimana maksudnya? Setiap keputusan itu ada di tangan kita setiap hari. Setiap orang itu punya waktu yang sama dan ini adil ya. Semuanya 24 jam sehari. Tapi nggak semua orang itu manfaatin waktu mereka dengan baik, dengan efisien. Banyak dari mereka itu buang-buang waktu, tidur-tiduran, scrolling TikTok, main game seharian. Kalau kita nggak mau jadi orang yang biasa-biasa aja, kita harus setiap hari putuskan untuk kita bisa menang dari kebiasaan-kebiasaan tadi. Kalian juga harus aware kalau misalnya kekalahan-kekalahan kecil di setiap hari itu akan merusak kalian di jangka waktu yang lebih panjang. Kalian juga harus paham kalau misalnya kekalahan-kekalahan kecil kalian setiap hari dalam jangka waktu yang lebih panjang itu akan merusak kalian. Kalau kalian punya kebiasaan yang buruk, misalnya bangun langsung main HP gitu ya, atau kalian males-malesan olahraga, kalau kalian biarkan kalian toleransi terus kebiasaan itu dalam jangka waktu yang panjang, kalian akan susah mengubah kebiasaan tadi. Kamu perlu sadar kalau misalnya di dunia ini ada hampir 8 miliar manusia dan kamu bersaing dengan banyak orang. Di setiap waktu kamu malas-malesan, ada 1 juta orang lain yang berjuang mati-matian dan kamu akan dibalap di setiap kemalasan kamu. Dan kamu nggak akan bisa compete apalagi menang kalau kamu biasain habit-habit yang ngerusak kamu. Tapi di sini kabar baiknya ya. Kalau misalnya tadi aku bahas kekalahan-kekalahan kecil, itu akan merusak kamu. Tapi kemenangan-kemenangan kecil itu akan bantu kamu mencapai sebuah kemenangan yang besar. Gimana maksudnya? Memang aku akuin, berat untuk kita bisa bangun habit yang positif. Rajin olahraga, pergi nge-gym, rutin investasi, baca buku, dan sebagainya. Itu memang sangat susah untuk dibiasakan. Tapi mau nggak mau, kalau misalnya kita mau mencapai sebuah kemenangan besar dalam hidup ya, kita harus biasain habit-habit yang membangun kita. Selain itu, kemenangan-kemenangan kecil yang diputar terus, itu kayak ada efek bola saljunya. Kalian kalau misalnya main bola salju ya, kalian putar-putar dari bola yang kecil, kalian putar terus di salju. Lama-lama akan jadi besar. Sama kayak habit positif kita. Kalau kita biasain sesuatu yang baik, sesuatu yang positif setiap harinya, lama-kelamaan akan jadi semakin besar dan semakin gampang. Memang beratnya di awal. Dan ketika kalian sudah membentuk suatu habit yang bagus, kamu akan lebih gampang untuk terusinnya.
dan kamu akan selangkah lebih dekat dengan tujuan kalian. Jadi itu tadi ada 3 poin gimana caranya kita hidup tanpa penyesalan. Yang pertama adalah dengan kita hidup maksimal setiap hari. Yang kedua adalah kita harus perhatikan input dan juga output kita, yang kita terima dan yang kita hasilkan itu berbanding lurus. Dan yang terakhir adalah kita harus putuskan untuk kita bisa selalu menang setiap harinya. Karena kemenangan-kemenangan kecil akan membawa kita ke kemenangan yang besar. And yeah, that's all.